Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya Letnan Kolonel Sasti Lempit dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit bab 10 segmen yang kedua. Mari kita membaca. Peduli pada mereka yang membutuhkan dan tidak beruntung dalam namanya. Pada awal berdirinya Bala Keselamatan, fokus William Booth hanya pada keselamatan pribadi tiap individu. Ketika dia merenungkan inisiatif umat Bala Keselamatan untuk menyediakan bantuan bagi orang-orang paling miskin di masyarakat, dia mulai melihat bahwa tindakan ini sebagai cara misi Tuhan dijalankan. Dalam Alkitab, umat Tuhan diperingatkan untuk peduli kepada orang miskin yang terpinggirkan di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dalam Taurat, Imamat 25 ayat 35-38. Pengajaran dan penyembuhan yang dilakukan Yesus dalam Lukas 4 ayat 18-19 dan praktek yang dilakukan oleh gereja mula-mula Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 35. Pemahaman tentang keselamatan holistik ini yang tergabung dengan penginjilan, dengan kasih menjadi bagian identitas umat Bala Keselamatan. Allah yang Maha Kasih menuntut kita mengasihi sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita menunjukkan kepada mereka rasa hormat, martabat, dan harapan sebagai orang-orang yang diciptakan segambar dengan Allah. Dikasihi Dia, ditawarkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita peduli kepada mereka yang tidak beruntung, sebab hal ini merupakan bagian dari panggilan Allah kepada kita, dan karena kita ingin melihat di dalam dunia transformasi yang holistik yang hanya bisa terjadi melalui keselamatan. Inilah bagian dari pelayanan kita, seperti dalam pertemuan-pertemuan ibadah kesucian dan tebusan, baik yang dilakukan dalam gereja maupun di tempat terbuka. Hal ini memang berbeda caranya dan diekspresikan dengan berbagai cara dalam budaya dan lingkungan yang berbeda. Terkadang kita peduli pada seseorang sebagai individu, barangkali teman atau tetangga kita. Pada waktu yang lain, kita memberi bantuan melalui program masyarakat yang dilakukan korps atau gereja kita. Di banyak tempat, Bala Keselamatan membuka pelayanan sosial, memberikan perhatian dan pelayanan profesional yang menyediakan dukungan spiritual, emosional secara praktis, baik untuk masa sekarang atau yang akan datang. Dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, harus ada kesempatan bagi mereka yang kita layani melalui perjalanan transformasi mereka secara pribadi dan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Terkadang ada godaan untuk berasumsi bahwa kita mempunyai solusi untuk masalah mereka. Penting bagi kita untuk memperlakukan setiap individu dengan hormat dan tidak berasumsi bahwa kita selalu mengetahui yang terbaik bagi mereka. Kita harus mendengarkan dan bekerja dengan mereka, mencoba untuk memahami situasi mereka, tidak berasumsi bahwa interpretasi kita atas situasi yang mereka alami selalu benar, atau apa yang kita berikan
selalu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dalam beberapa keadaan, prajurit bala keselamatan barangkali juga mempunyai kesempatan untuk mengubah aspek masyarakat secara struktural dan komunal yang berkontribusi pada atau menjadi penyebab kebutuhan dan mencari keadilan bagi mereka yang terdampak. Hal ini juga merupakan karakteristik dari kuasa transformasi Injil dan pengenapan dari nubuatan Yesaya. Yesaya 58 ayatnya yang ke-6. Dan pengajaran Yesus, Lukas 4 ayat 18-19. Dan kesaksian bagi dunia tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Hal ini tidak mungkin dalam sebuah konteks bala keselamatan, khususnya di negara-negara di mana kekristenan sebagai agama minoritas. Di tempat seperti itu, karunia kepedulian bagi mereka yang membutuhkan adalah sebuah kesaksian atau kemungkinan-kemungkinan bagi dunia di mana kasih sebagai faktor yang memotivasi dan tidak ada seorang pun yang tidak dilibatkan dari kasih tersebut. Misi Allah adalah misi kita. Respon kita terhadap undangan untuk mengambil bagian dalam misi Allah adalah untuk berbagi pengalaman keselamatan kita dengan orang lain. Percaya bahwa hal itu membawa transformasi dan penyembuhan bagi komunitas kita maupun dunia. Setelah kita membaca bab 10 dari buku Dipanggil Menjadi Prajurit segmen yang kedua ini, perenungan kita bersama. Misi Allah adalah misi kita. Keselamatan akan dunia ini. Peduli dan mengasihi mereka yang terpinggirkan dan yang tidak beruntung. Ini merupakan bagian dari panggilan Allah untuk kita lakukan. Haleluya.